Ya, baik, selamat pagi teman-teman semuanya yang mengikuti channel YouTube kami di Hostjob Irene Marsya. Pada pagi hari ini kami berada di salah satu sekolah tinggi pariwisata di Yogyakarta yang sangat favorit dan luar biasa, sudah 30 tahun ya Pak? Ya. Namanya STP Amta. Wah, hebat sekali ya tempatnya. Nyaman, teduh ya, rasanya tenang gitu kalau belajar di sini. Dan ini pagi ini saya ketemu dengan salah satu dosen, sudah masanya udah masa kapan gitu ya. Udah lama banget kali ya Pak ya. Mungkin bisa cerita nih Pak Nizar sebagai dosen, kemudian juga praktisi karena beliau adalah GM di salah satu hotel juga di Yogyakarta. Mungkin kisahnya ini bisa menceritakan antara praktisi dan akademis ya. Kaitannya tadi Bapak sama ngajar di sini itu Pak, itu kan sudah lama, kemudian sekarang lagi ada pandemi gini ya Pak. Itu yang Bapak lakukan biar efektif pengajaran ke mahasiswa apa ya Pak? Dari rumah gimana gitu? Iya. Pertama pandemi mulai itu kan memang mahasiswa saat itu kita baru mulai mengajar lagi selama pandemi ini sebetulnya sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu kita gunakan media tentunya kan, nggak bisa langsung bertemu. Dan kita ada, kalau secara standar memang semua dosen itu paling tidak dia menggunakan Google Classroom, kemudian Google Meet, ya. Tapi saya sendiri itu mencoba mengimprove dengan cara yang nggak biasa lah ya. saya saya melihat jiwa mereka marah mahasiswa ini kan, insya Allah saya memahami lah. Pada saat diumumkan bahwa akan menggunakan Google Meet, Zoom segala macam, mereka bingung apa itu, gitu kan? Sehingga pada saat kuliah pertama, kuliah umum, dosen-dosen yang lain banyak mengeluh juga bahwa yang mengakses itu masih banyak yang belum bisa, belum tahu. Bagaimana caranya dengar asing tadi itu ya, karena baru pertama. Betul. Nah, kuliah saya pertama dengan semua kelas itu adalah live Instagram. Saya punya program khusus beliau, Hotelier Stock di Jogja udah sangat ngehit itu. Ya, jadi live itu kaitannya dengan yang Bu Iren bilang tadi, kayak program Jogja Hotelier Talk. Iya. Bu Iren adalah salah satu yang membuka jalan saya untuk melambungkan program live IG. Iya. Berarti ini paling banyak. Paling banyak tuh. Sampai 400 ya? Ya, sekarang udah 500. Udah 500. Udah 500. Berarti narasumbernya 2 ya. Wawancarai kali. Nah, di situ saya menghadirkan selalu orang-orang yang punya kompetensi terkait dengan hotel dan pariwisata lah. Bu Iren salah satunya, kemudian saya ada mengundang mantan Pak Tasbir, Dinas Pariwisata Provinsi Jogja. Terakhir saya mengundang Pak Dedi, Ketua PHRI Jogja. Kemudian ada teman-teman IM juga. Iya. Putri Indonesia saya undang juga. Pilih-pilih selalu. Pilih-pilih semua. Nah, akhirnya pada saat kuliah mulai, saya jalankan itu live itu, tapi saya combine dengan bagaimana kemudian mahasiswa itu harus menyimak. Berarti dari program Bapak yang melalui live IG ini menyimak. Ya, di samping follower saya jadi nambah. Kedua, mereka senang. Mereka senang bahwa dan mereka mendengar langsung dari seorang GM regional misalnya gitu ya, ini yang ngomong ini bukan teori gitu loh. Praktisi yang memang tiap hari melakukan pekerjaan itu, bahwa do dan itu benar-benar seperti apa prakteknya kan. Nah, Pak, kalau boleh tahu Hotelier Stock ini mulai kapan Pak? Bapak memulainya apakah dari sudah atau karena inisiatif itu, karena pandemi terus bikin kan? Berarti belum lama kan ya? Iya, belum lama. Jadi betul. Saya memulai itu pada saat hotel saya di bulan pertama pandemi, kan bulan April ya. Jadi hotel saya tetap tertutup.
dapat tutup. Banyak ya. Iya, 1 bulan saya tutup total. Jadi mati gaya kan. Mau ngapain gitu ya? Ngapain? Bosen banget ya di rumah. Biasanya wirawiri Iya, orang ya. yang biasanya sering di dunia malam, sering punya kegiatan, tutup jadi mati gaya. Nah, akhirnya ya saya kontak, kemudian bayarin ya teman-teman. Ya udah, kita ngobrol di situ dan ternyata bahwa memang saat itu malah Bu Iren itu termasuk yang saya masih kuliah hanya 1 kelas kalau nggak salah, tapi ternyata yang lebih banyak mengakses adalah dia umum. Iya. Umum gitu. Jadi Banyak makanya pertanyaan juga. banyak pertanyaan juga, dan apa namanya ketua IHGMA Pemda ya. Sebetulnya banyak sudah saya punya listnya, tapi pada akhirnya rencana boleh rencana, kesibukan akhirnya. Iya. Seperti saya lagi mau mengincar waktu itu adalah juara nasional bartender Indonesia itu ada di Jogja. Oh, di Jogja. Salah satu hotel di sini. Nah, itu kan perlu kita angkat kan? Iya, iya. Perlu kita angkat. Bahkan mungkin ya seputar kehidupan baik pribadi maupun Profil juga ya. profil. Tapi kalau boleh tahu Pak, untuk anak-anak mahasiswa-mahasiswi ini sekarang dengan kondisi yang istilahnya bisa daring ataupun luring gitu ya, mungkin kendala-kendala yang masih terus terjadi sampai saat ini ketika Bapak mengajar kira-kira apa? Iya, kendalanya adalah justru pada belum nyambungnya atau mungkin tidak maksimalnya hubungan batin antara saya, antara pengajar dengan mahasiswa. Karena tidak bisa tetap Iya, Iya. karena buat saya itu penting banget. Kalau di kelas kita bisa istilahnya kita bisa tahu karakter orang per orang. Kemudian kita bisa memotivasi dia sesuai dengan ininya, pribadinya lah. Ini saya kalau ngajar ya udah flat aja kayak gitu ya. Iya. Meskipun saya bebaskan mereka, yang penting grooming on top, Tetap rapi ya. topnya aja. Jadi atas pakai seragam, bawah nggak pakai gitu Kalau ya. saya top sama background berarti Pak. iya, kalau ngajar aja saya kalau ngajar jam 7 pagi. Oke. Oh, aduh. Pagi pada bangun itu Pak. Apalagi begini Pak. Mereka nggak tahu aja kalau bawahnya saya cuma pakai celana boxer, Atau sarung gitu. atasnya pakai batik. Ya, tapi seru ya. Seru. Angkatan corona nih. Angkatan corona iya, Iya kan? bahkan at least yang semester baru kan, yang anak-anak baru itu belum pernah bertemu langsung gitu. Dari awal sampai sekarang. Belum semester Luar 1 biasa ya. Berarti waktu kuliah pun mereka juga daring juga. Daring, ya pakai Zoom sekolah. Belum, tapi ya itu, kalau yang semester kan saya juga ngajar semester 3, saya juga ngajar semester 5, ya kita udah saling kenal. Iya. Yang semester 1 ini yang mungkin agak berat nantinya kalau menurut saya, karena memang di awal apa yang dia dapat itu hanya sebatas materi yang kita kirimkan, ya. Kemudian kita pindah ke Google Meet misalnya untuk kemudian saya jelaskan. Iya. Pada saat saya menjelaskan pun juga terkadang itu ada suara masuk, Neng, beli beras dulu Neng. Buset, emaknya ikut-ikutan teriak di situ gitu kan. Udah gitu. Yang adiknya lewat lah ya kan. Tapi kalau misalnya dari kebutuhan akses wifi ini kan berarti luar biasa nih Pak. Ya. Harus selalu siap kalau misalnya mereka ada di agak pedesaan atau mungkin pedalaman mana gitu ya. Ya. Nah itu ada keluar nggak Pak? Ada. Maksudnya ada kan pasti masuk ya. Banyak. Jadi saya memberikan tugas terkait dengan untuk view percakapan saya dengan narasumber di live IG. Kemudian saya minta mereka membuat resume kan gitu. Iya. Membuat resume. Kemudian ada salah satu mahasiswa saya, WA saya, Pak mohon maaf, saya untuk membuat resume boleh nggak pakai tangan? Oh, tulis tangan gitu ya Pak. Tulis tangan. Padahal saya paling males juga kalau baca tulis tangan kan. Gitu dong.
kalau tulisan standar Word gitu kan. Nah, Iya. dia sampaikan soalnya saya nggak punya komputer, terus saya daringnya pakai handphone. Saya cuma tanya kamu di mana, di apa disebutkan sebuah nama, ujungnya Flores. Oh, Oh, Ya, jadi saya bilang oke, nggak apa-apa buat kamu, nggak apa-apa pakai tulis tangan. Ya, ada juga. kayak ada apa istilahnya, tetap ada sebuah keinginan yang besar untuk belajar kan, Iya, itu iya, luar iya, biasa. Saya malah paling suka kalau ada karyawan yang karyawan. Bapak soalnya banyak Pak, ya dosen, ya di hotel, ya dunia malam, waduh. Kalau dunia malam enak kayu deh. Ampun DJ, Ampun. Mahasiswa yang dia langsung menyampaikan alat ininya permasalahan. Pada dasarnya dulu waktu saya masih mahasiswa, itu kayaknya kan dengan dosen itu kayaknya takut kan. Iya. Takut nilainya turun, takut nggak lulus, takut apa. Takut nggak ngerjain tugas, nanti gimana. Tapi setelah saya jadi dosen, sebetulnya saya merem aja, sebenarnya ya, selama anak itu hadir aja terus di depan saya. Yang masalah nilai, masalah apa itu, buat saya konsep saya memberikan pelajaran di sebuah kampus mahasiswa untuk pariwisata, yang penting dia attitude-nya itu bisa saya ubah dari yang sebelumnya secara kebiasaan itu. Ada kurang-kurangnya, Iya, yang bisa penting attitude. Udah lihat dari dia. diperbaiki ya. Attitude yang pertama. Jadi kalau misalnya dia orangnya udah selengean, udah nggak bisa segala macam, jarang masuk segala macam, Sulit dipegang. sulit dipegang, itu yang kemudian saya janji nilainya bagus dari saya itu aja. Tapi harus didengerin nih. ya kita tahu sendiri kan, dasar kita kerja di hotel adalah attitude, kemudian knowledge, baru skill. Kalau attitude-nya nggak pernah bisa dia standarkan, ya udah lah, mau pinter kayak apa kan, nilainya mau bagus kayak apa, Iya. seperti itu. Berarti menggabungkan lah Pak ya, antara ilmu yang ada di hotel dengan implementasi saat mengajar. Itu Betul. ternyata ya banyak sinkronnya juga Sangat kan. sangat banyak. Dan saya kasihkan kiat-kiat bagaimana cara apply, gimana caranya melamar untuk kerja di hotel, apa yang akan mereka hadapi. Karena saya sendiri adalah orang yang memang mereka lamar. Oh, Gitu. nantinya ya Pak ya? Iya. Bapak Iya. selain dosen juga sudah jadi praktisi yang Iya. di perhotelan sendiri. Ya saya katakan mungkin Bu Irin juga setuju. Jadi kenapa seorang melamar kemudian dia bisa diterima oleh seorang GM misalnya ya, kayak saya Bu Irin. Nilai itu nggak pengaruh, mau IPK-nya berapa kan? Saya bilang IPK-nya mau apa sih? 4 kali ya. 4, Komplot lah ya. Cum laude. Jangan salah saya bilang. Jangan kalian kejar nilai, kalian kejarnya skill. Bidang apa yang kalian mau fokus? Gitu. Jadi, mereka gitu. Jadi jangan kata lain, mata kuliah yang lain santai aja coy, deketin aja dosennya. Kan? Dan yang Trik- utama triknya biasanya kan mereka harus punya daya juang Pak, sama daya tahan ketika menghadapi kendala pada saat sudah masuk nanti ke dunia kerja kan totally kan different ya. Jadi kadang-kadang kan ekspektasinya mungkin mereka sudah bisa langsung menduduki posisi tertentu gitu kan. Banget. Nggak mau dari bawah loh. Betul. Nah, fakta-fakta itulah ekspektasi mereka dengan fakta di lapangan itulah yang saya Sinkronkan, ya. saya pertemukan ya, di setiap pertemuan kelas. Aku D3 loh, masa saya kalah sama SMP, enak aja SMP, saya langsung supervisor dong, nggak bisa gitu. Tapi SMK luar biasa Ya. kan. Setuju, ya. Loh, Jadi promosi loh nanti. iya, enggak, Harus ditit lagi. enggak, tapi memang itu yang saya jadikan acuan buat para mahasiswa Iya, saya. luar biasa. Dan faktanya bahwa memang akhirnya ada pelamar yang dari SMK dan yang dari Sekolah tinggi sekolah ya. tinggi. Oke. Akhirnya yang keterima justru malah yang SMK. Iya. Gitu.
karena saya melihatnya anak ini bisa dibentuk dan dia sangat sopan dan lain-lain, bisa dibentuk lah. Kalau ini nih datang melamar aja pakai mobil, padahal melamarnya mau jadi pelayan, kan gitu. Kalau di hotel kan kita pelayan semua, sampai GM juga kita pelayan. Iya. Nah inilah yang kemudian barangkali tanpa terasa hubungan saya dengan para mahasiswa itu jadi kayak temen juga ada deket ya Pak ya? Ya mereka banyak hal-hal yang ditanyakan yang berhubungan dengan langsung Pak kalau begini gimana sih? Itu kan saya bisa langsung cerita. Jadi nggak hanya sekedar melempar materi, tetapi banyak cerita dan motivasi. Mungkin kapan-kapan Pak Nizar boleh kita undang sama beberapa mahasiswa di salah satu unit kami yang ada di Jogja. Butuh berapa banyak? Jadi biar bisa ngeliat kan kesehari-harian aktivitas kita secara real dalam melayani tamu-tamu gitu kan. Memang banyak sih di Jogja kan hotelnya juga lebih bagus, lebih bintangnya lebih tinggi. Tapi kalau terkait sama personal touch menurut saya itu tidak dimiliki semua orang Pak. Personal touch. Ya jadi kalau di kami yang sangat prioritas tuh people developing. Bapak ini terkait kebijakan kampus sekarang kan dulu sebelum ada pandemi kan mereka bisa training langsung ke properti ya Pak ya. Dan setelah ada pandemi ini kan mungkin ada kebijakan kampus tersendiri. Gimana kebijakannya Pak untuk anak-anak ini kan setelah ada Bapak tadi ngasih kuliah di kampus nih ada materi. Nanti kan harus ada yang dipraktekkan jadi apa yang Pak ajarkan itu. Pandemi ini gimana Pak kebijakan kampusnya mungkin untuk kalau untuk praktek ya langsung lapangannya. Iya. Praktek training on the job training itu biasanya masuknya setiap angkatan di semester 6. Ya di semester 6. Jadi kalaupun mungkin sekarang ini masih semester 5 ganjil kan. Dan mungkin mudah-mudahan besok pada saat semester 6 itu sebetulnya nggak ada masalah karena memang pandemi datangnya sudah ini ya. Kita praktek daring itu aja yang kemudian si dosen praktek itu harus bisa benar-benar apa ya artinya bukan hanya sekedar tutorial kan harusnya ada interaktif. Nah itu yang menjadi tantangan kita pengajar ya. Bahkan sekarang ini selama mereka di rumah mereka banyak nganggur, banyak waktu. Saya katakan pada mereka perbanyak skill dan inisiatif pribadi untuk memanfaatkan waktu, melamarlah ke hotel yang dekat rumah kalian untuk menjadi trainee magang personal aja. Dia butuh karyawan karena mungkin karyawan yang dirumahkan, tapi dia juga tidak punya budget untuk membayar. Datang, serahkan diri kalian untuk membantu, tapi dengan catatan saya diakui untuk saya itu sedang praktek dengan sertifikat. Dan alhamdulillah mungkin ada beberapa yang pada akhirnya dia terinspirasi untuk melakukan itu. Jadi tidak tergantung oleh training nanti kok urusannya kampus. Tidak menunggu lah ya. Iya. Jadi saya bilang, contoh aja kan, kalau tinggal datang aja ke Bu Iren. Bu, saya bantu tidak jangan. Ibu nggak usah bayar saya. Kalau ada yang mau boleh loh. Tuh, silakan. Saya butuh sekretaris loh Pak Nizar. Boleh. Berarti ibu tinggal. Tapi nggak bayar ya? Iya, training. Tapi memang artinya secara korporasi ibu juga harus mengakui bahwa anak-anak ini pernah training sebagai ini dan hasilnya ini. Iya. Gitu kan? Dan nilai dengan bentuk sertifikat itu ya Pak. Iya. Jadi cara-cara seperti itulah saya kemudian menggugah mereka untuk tidak tergantung 100% pendidikan, skill semua dari kampus. Yeah. Dan ada orang di salah satu orang Aceh dan di sana, Pak, saya ada di sebelah sini ada hotel bintang 3 sih. Boleh nggak? Terserah. Mau di mana? Menjajaki ya. Menjajaki. Jadi nggak melulu harus lihat ada nominal tertentu yang diterima gitu kan. Iya. Itu faktanya kan juga memang dia masih mahasiswa. Betul. Artinya masih tanggung jawab orang tuanya.
Berarti ini ada satu lowongan nih pagi ini ya? Ya, buat para mahasiswa silahkan yang mau training di tempat Bu Iren, nah, silahkan datang training. Dan nanti itu sertifikat menjadi referensi tambahan yang pastinya akan diperhitungkan. Kalau nanti ada ngelamar kerja mana gitu. Iya. Tadi kita udah banyak bicara tentang yang aktivitas salah satunya di kampus itu. Sekarang Bapak kan juga GM salah satu hotel di Jogja. Nah, itu kalau dari hotelnya sendiri sekarang seperti apa Pak? Bapak mungkin ada trik atau ada tips tertentu dalam kondisi pandemi ini gimana sih hotel itu sendiri, Pak? Iya, sebetulnya hampir dalam masa dalam kondisi itu semua hotel ya sama lah. Malah saya pikir saya bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, banyak hal yang dilakukan yang tidak terpikirkan bagi sebuah hotel mau melakukan itu di masa pandemi kemarin. Kalau saya kemarin itu ya standar ya, bahwa pada akhirnya saya baru mulai bergeliat itu di bulan Juli ya, artinya sudah mulai ada demand lagi ya. Sudah ada demand lagi. Itu akhirnya salah satu yang menjadi apa istilahnya andalan kita untuk jualan itu adalah ya paket nikah, paket tamu. Meskipun formatnya akhirnya dibikin penawaran yang lebih simpel. Iya. Ya, karena memang kan jumlahnya kan nggak boleh banyak. Secara jumlah nggak boleh banyak. Akhirnya muncullah paket sah. Ya. Sah. Pestanya belakangan gitu kan. Nah, untuk 50 orang. Paket sah. Ya, jadi mohon yang belum sah ya. Silakan hubungi saya. Murah kok. Oke, 50 orang jadi hanya untuk akad saja. Kebanyakan gitu ya, Jogja ya? Ya, kan. Karena memang ya itu, dan alhamdulillah Sabtu Minggu sampai sekarang Sabtu Minggu ada terus ya. Karena memang saya nggak tahu lagi nih, sekarang udah mulai agak turun karena hujan kan. Harusnya hujan tuh malah nambah loh Pak ini. selling point kita memang ada di garden sih, gitu. Kalau tapi ini pada kesempatan kali ini tentunya ada PR dong buat mahasiswa-mahasiswi dari pertemuan kita nih Pak. Iya, saya merasa berdosa karena hampir seminggu saya nggak ada tatap muka dengan teman-teman ya. Berdosa loh. Iya, berdosa. Saya hanya melempar materi aja. Karena memang saya waktunya agak ini. Tetapi tugas saya kali ini adalah kalian bisa akses ini nanti ke YouTube-nya Iren apa Bu? Host Jok Irene Marsha ya. Nanti teman-teman bisa lebih tahu lagi sosoknya Bu Iren itu sebetulnya siapa. Waduh, sebetulnya siapa. Jadi YouTuber ini cuma host. Ya. Jadi YouTuber ini hanya ingin apa istilahnya saling menghubungkan lah antara para pelaku pariwisata. Dan itu biar jadi terima kasih kalau memang nanti mungkin bisa saya tayang secara nasional. Ada ini ya kali ya, apa namanya, ada kuis kali ya buat mahasiswa, boleh kan? Boleh. Nanti dapat gift lah dari Edhost. Bintang tamunya dapat nggak? Kasih satu pertanyaan mungkin terkait sama properti kita ya Pak ya. Yang boleh. Sekarang, jadi nanti kita bisa kasih gift buat teman-teman mahasiswi STT AMTA, murid dari Pak dosen kita ini, Pak Nisar Fahri. Silakan dong Pak, apa aja boleh pertanyaannya? Sebutkan ada apa yang ada di jaringannya. Oh iya, boleh sebutkan 13 unit Hotel Horizon Group yang ada di area Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Terkuak sudah. Siapakah mereka ini ya? Teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan gift, saya belum tahu giftnya apa, tapi biasanya luar biasa kalau nggak makan tidur. Satu paket itu. Makan dan tidur itu aja udah. Ya, yang jelas nggak ke sumur. Sebutkan 13
hotel di area Jateng, Jawa Tengah dan Jogja. Yang satu grup di bawah grup Horizon. Nah, nanti teman-teman bisa langsung mungkin menjawabnya di komentar di kolom komennya Irene Marsha. Pak Nizar, terima kasih banyak waktunya. Dari pagi ini sampai siang kita ngobrol-ngobrol seru di kampus STP AMTA Yogyakarta. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa menjadi inspirasi dan juga wacana baru buat para mahasiswa-mahasiswi STP AMTA, murid Pak Nizar Fahri, dan juga dosen paling milenial yang ada ketua alumni STP AMTA ya Pak ya? Ya. Kalau yang belum tahu alumni AMTA yang lain, ini ketuanya Pak dari sini. Jangan lupa beli kaos alumni ya. Demikian, terima kasih waktunya dan sampai jumpa lagi. Salam.